A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih mengalir di dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah, kaisarnya rahimnya kembali. Allah meringankan kaki kita lah, kita hadir rumah yang penuh berkah ini dari Pak Winduwono. Kasih sayang Allah semata kita diberi kesehatan, sehat semua sehat. Kasih sayang Allah semata kita diberi rezeki, waktu sehingga malam ini kita bisa sempatkan hadir. Kasih sayang Allah semata hidup kita hari ini baik-baik aja. Widodo nirhing sami kolon. Artinya tidak ada kegentingan-kegentingan, tidak ada sesuatu yang harus mendesak diselesaikannya. Alhamdulillah kasih sayang Allah semata kita dicukupkan rezeki kita sehingga tidak kelaparan. Sudah makan semua sudah? Stok beras masih? 3 hari ke depan, 3 hari masih ada? Masih bakal 3-4 tahun ke depan gitu. Salam dan salam kita sanjungkan kepada manusia agung, manusia mulia, suasana yang terbaik yang kita akan terus ikuti acara-acara beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum syaratullah. Kita akan terus bertekad menjadi umatnya yang tak pernah bertatap muka, yang itu tak sezaman, tetapi terus ikuti acara-acaranya sehingga kita menjadi manusia yang diwujud oleh Kanjeng Nabi. Amin. Yang kita muliakan Mursyiduna Syekh Haji Sadar Betawi, kita berdoa terus diberi panjang umur, diberikan kemenangan perjuangan-perjuangannya. Amin. Ya, Bapak Ibu hormati, malam hari kita akan sharing, akan ngobrol-ngobrol santai, akan saling menyemangati, saling mengingatkan, saling. Karena Bapak Ibu, di antara kita tidak yang lebih baik, tidak yang lebih sempurna, karena kita sedang melakukan sebuah proses perbaikan diri. Sebagaimana pekan-pekan sebelumnya di materi kita, bahwa kita akan menjadi sosok yang ahsan amalan, yang pribadi yang makin baik, menjadi terbaik, be better dalam kehidupan kita. Memastikan hari ini lebih baik dibanding hari yang lalu, pekan ini lebih baik dibanding pekan-pekan lalu, bulan ini lebih baik dibanding bulan-bulan lalu, tahun ini lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita sedang melawan diri kita sendiri. Kita tidak sedang bersaing dengan siapapun, tetapi kita sedang bersaing melawan diri kita sendiri agar kita terus menjadi sosok yang menang melawan diri kita sendiri, melawan malasan-kemasan kita, melawan nafsu-nafsu buruk kita, melawan amarah kita, melawan lawamah kita. Itulah tentunya kita terus belajar, saya ingatkan, dan saya sendiri, Bapak Ibu, saya silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya juga bukan berarti saya lebih baik, tidak. Saya cuma sosok orang yang mau lebih baik, maka ngajak kocok ini sebenarnya. Jadi jangan pernah menuntut kesempurnaan dalam diri saya, karena pasti akan kecewa, karena saya pun juga dalam proses. Nah, karena itulah Bapak Ibu, malam ini kita akan sharing apa judulnya malam ini, Bapak Ibu? Tawakal. Apa itu tawakal? Ayo, Kemon please. Apa itu tawakal? Berserah, yes. Jadi malam ini temanya tawakal, solve all the problem, solusi semua masalah. Kalau bisa mati, saya terus mencari gitu. Kenapa sih ada orang-orang yang punya karir, punya prestasi bisnis, punya karya-karya agung? Kenapa ada orang hidupnya ngono-ngono wae? Sebaliknya Bu, kenapa ada orang yang hidupnya terus ketolong-tolong tali gitu? Hidupnya susah mulu, kosong wae gitu. Bermasalah orang barbar itu. Jadi sangat sebuah fenomena Bapak Ibu.
Karena saya ini seorang, Bapak Ibu tahu, saya ini seorang ya, terapis. Saya ini terapis. Ini setiap saat berhadapan dengan masalah banyak orang. Sisi lain saya seorang coach yang saya juga ketemu banyak orang berhasil. Jadi ada orang-orang berpencapaian luar biasa begitu banyak. Ada orang yang ngono-ngono wae. Ngono-ngono wae. Orang-orang udah-udahan. Dan ada orang-orang yang bergelut dengan masalah yang para barbar itu. Kalau itu termasuk yang mana ya Ibu ya? Yang capaiannya luar biasa. Terus apa ngono wae. Atau di masa orang barbar kelar-kelar gantung terus gitu. Yang mana Pak Ibu ya? Halo? Kelompok mana nih Pak Ibu ya? Yang mana nih? Ayo ngaku. Ya Pak Ibu, saya mencoba. Ini jangan akarnya apa sih gitu. Saya mencoba Pak Ibu ya. Insya Allah alhamdulillah mohon doanya Pak Ibu. Saya istiqomah untuk terus belajar. Ini jangan akar masalah apa gitu. Akar masalah apa gitu. Akhirnya Bapak Ibu, saya mencoba melihat diri saya sendiri Bapak Ibu. Kegagalan saya di masa lalu, gagal bikin saya tak pikir-pikir dari banyak kegagalan. Itu jangannya gagal itu nggak perlu terjadi gitu loh. Karena untuk gagal gitu kan lucu ya. Kejatuhan itu mestinya bisa dieliminir. Kejatuhan itu mestinya bisa dihindari. Nek kok dadek. Saya pikir orang gue Ibu, apa? Saya juga mulai disasar ini Bapak Ibu. Dalam beberapa hal tertentu, maksud saya, aku ora-ora undak-undakan dalam hal tertentu. Gak usah saya ungkapkan Bapak Ibu ya. Ini seperti membuka aib. Dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu, aku yo ora undak-undakan blas. Ora undak-undakan blas itu. Mubeng tak. Merasa tahu ya Ibu. Ini aku delok aku dhewe ya. Dan Bapak Ibu, saya juga punya masalah Bapak Ibu. Setelah saya evaluasi, orang kelar-kelar. Masya Allah. Jadi saya melihat orang kebanyakan Bapak Ibu ya. Kemudian ya Pak Win, saya dulu aku. Bahasa Inggrisnya apa? Ngilo kita dewi. Saya mencoba jujur. Saya jujur ngilo kita dewi. Aku delok secara terwoco apa terwoco itu? Terwoco itu delok. Wis menonton diri secara jujur, brutal. Dan saya mapping. Jadi kamu baca tak mikir enggak. Jadi saya mencoba wilayah saya, wilayah kehidupan saya yang bertumbuh, wilayah hidup saya yang stuck, dan sederet masalah saya ora kelar-kelar. Saya mencoba Bapak Ibu ya. Iki janjane akarnya opo sih? Akarnya opo akarnya? Ada gak ya solusi nek satu solusi sing nggih wah sing pamrih. Nah, opo? Nah, Bapak Ibu akhirnya ketemu Bapak Ibu satu hal, satu kata, yaitu tawakal. Apa Bapak Ibu? Nah, ketika tawakal, ketika saya belajar sesuatu Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu bagaimana cara belajar saya. Ketika saya belajar sesuatu Bapak Ibu, maka belajar satu bidang, satu hal, satu objek, saya mencoba
belajar sekomprehensif mungkin. Saya mencoba belajar sampai seholistik mungkin, sehingga saya punya konklusi sendiri. Apa konklusi? Punya catatan sendiri terhadap satu objek itu, Bapak. Ketika saya belajar hikam misalnya, belajar kitab hikam, meski dengan keterbatasan saya nggak bisa baca kitab kuning, saya tidak al-lughah al-arabiyyah raiso, gitu ya. Maka saya mencoba belajar sekemampuan dengan sumbernya. Ketika saya belajar hikam, misalnya makalah satu saja. Jadi makalah satu itu iktimat pada amal. Maka saya mencoba memilih cara belajar saya agar saya dapat pemahaman yang holistik, yang komprehensif. Maka saya belajar hikam dari kitabnya, indungannya kan dari Ibnu Athaillah Sakandari gitu. Tetapi yang mensarahkan kan banyak dari hikam ini. Yang mensarahkan banyak, ada Gus Paha, Gus Koyum, dan sebagainya, banyak banget. Saya mencoba dari para ahli, para ulama yang saya yakini, saya percayai dia sangat cakap, melihat, memandang, mensarahkan satu chapter satu ini. Nah dari situ alhamdulillah Ibu saya dapatkan satu catatan. Oh ini toh, nah untuk itu ini toh ini ternyata Ibu itu butuh perjalanan panjang. Kembali tadi Bapak Ibu, dalam satu sisi kehidupan saya growth, satu sisi kehidupan, tapi sisi lain stuck, dan sisi yang lain masalah saya masih gantung, tidak selesai dan sebagainya. Ternyata satu hal Bapak Ibu setelah berkumpul ketemu satu hal, yaitu tawakal. Jadi saya selama ini belum memahami apa itu tawakal, atau merasa paham, ini jangan udah paham, merasa ngerti ini urung ngerti. Apa akhirnya? Akhirnya belum menjadikan tawakal menjadi alat, belum menjadikan tawakal menjadi satu kekuatan sebagai tool, sebagai senjata. Padahal jelas-jelas Bapak Ibu, sejak dikisahkan dalam sirah, kemenangan Rasul karena tawakal. Karena tawakal dalam perang Khandaq, perang Parit, yang Rasul ini dikepung oleh koalisi apa bukan koalisi itu? Gabungan dari kelompok, berbagai macam kelompok nyerang kafir Rasul. Bahkan ada sebagian kelompok yang dulu sudah perjanjian damai, balik kanan nyerang bersama kaum koalisi. Jadi pasukan Rasul dalam kesendirian, dewan dikeroyok. Dan Masya Allah dengan kekuatan tawakal winning. Perang Badar yang mana, pasukannya cilik, musuhnya udah secara kalkulatif di atas kertas. Nggak mungkin dengan persenjataan, dengan macam-macam, nggak mungkin, Pak. Tapi lagi-lagi dengan senjata tawakal menang. Jadi bahasa nanti sejarah telah membuktikan powerfulnya tawakal ini. Jadi selama ini kesimpulan saya, aku rumongso ngerti kuwi tawakal. Ning jajane urung ngerti tenan. Ternyata panasan hati Bapak Ibu. Setelah saya evaluasi, saya yang beberapa sisi kehidupan saya grup ya tawakal ini tenanan Bapak Ibu. Saya stuck, merata tawakal gitu ternyata.
Sing masalah barbar, yo tambah ora tak tawakali gitu. Ini kesimpulan saya. Ini sangat subjektif ya Ibu ya. Nanti kita bahas nanti Bapak Insya Allah benang-benangnya. Jadi kesimpulan saya, kehidupan saya yang berapa sisi oke, growth, bertumbuh, wapik, tak tawakal tenan. Termasuk dakwah seperti ini proyek yang saya tawakal tenan loh. Saben hari saya bertawakal untuk proyek dakwah ini. Termasuk hari Ahad ini kan saya bikin jadwal untuk 1 pekan ke depan. Ternyata sebelum yang lain-lain Mas Wid, kita kode D1, D2, D3, D4, dakwah 1, dakwah 2, dakwah 3 sampai paling rasa 10 Bapak Ibu. Itu masuk jadwal dulu, urusan gue duit malah carry liane carry, ini case aja ya. Jadi dakwahku malah nomor sisi jadwal gitu ya, besok D1 udah di perumahan sana, Air Sejahtera, pagi pada subuh. D2 di Water, D3 di tempat lain hari Selasa pagi, D sore di Selasa sore maghrib. Itu malah disuk gitu. Dan itu datang gini kan saya nggak salah datang loh. Kan nyiapkan materi betul ya Bu ya. Ini mungkin ngobrol 1 jam tak Pak Ibu, boleh jadi. Ini nyiapkan ini udah tak dongake tenanan Pak. Artinya saya sepenuh hati untuk di proyek bagi saya dakwah ini. Sementara yang lain tidak sekuat itu. Oke, lanjut. Di kesimpulan saya, sementara catatan saya, kehidupan saya bertumbuh Bapak Ibu yang baik karena tawakalku di bidang itu pol-polan. Sing setak ora tak tawakali karena melaku atau tawakal tapi ora sepenuh hati ora tenan ora pol-polan. Yang ketika yang banyak masalah yang tidak selesai karena aku jangan rapati tak tenani kolo-kolo. Padahal Bapak bisa nggak Bapak Ibu urusan ini yang ditawari tenan, ini ditawari tenan, iki udah bahkan seluruh kehidupan kita ditawakali tenan. Mungkin? Yes. Karena sebenarnya Bapak Ibu hidupnya, idealnya hidup ini memang semua serba. Nah Bapak Ibu, pertanyaan saya, penting nggak kita belajar tawakal ini? Penting? Sekolahnya penting nggak ditawakali? Penting. Pertanyaannya kita sudah tawakal tuh, itu pertanyaannya. Jangan jawab dulu Bapak. Nah, besar mati belajar tawakal, sebuah sirah, sebuah kisah. Ketika seorang sahabat datang pada Rasul. Oke, sahabat bertanya, "Wahai Rasul, ini ontaku tak ikat enggak? Tak ikat enggak? Karena aku mau berpasrah, bertawakal." Apa jawab Rasul? Apa jawab? Ikat dan kalimatnya, bukan setelah itu. Ikat ontamu dan bertawakallah dan kalimatnya. Nah dari sini Bapak Ibu berarti tawakal ini ada sebuah tindakan penyatuan. Ini kalau saya izin mendefinisikan bersamanya ikhtiar masif, ikhtiar pol-polan, usaha tenanan dan kepasrahan. Bersamaan apa Ibu? Bersamaan apa? Ikhtiar, usaha, ngetoknya keringet, strategi, metode, pendekatan, apapun itu dilakoni dan bukan atau setelah dan pasrah. Apa itu pasrah Bapak Ibu? Menyerahkan. Kalau ibu-ibu pasrah pada saya, berarti apa Bu Ibu? Terus masih borong Pak Bambang. Kira-kira ketika Pak terserah Pak Bambang terus monggo Pak Bambang masih borong, bahkan pasrah bohongan. Ketika ibu seperti itu, bapak seperti itu kan sak gelem-gelem betul ya? Wes pasrah bohongan, betul tuh? Betul ya? Wes mau aku nyuwun Pak Win jenengan saya sepuh. Aku nyuwun apa ego praktikle.
wis jenengan lebih kowe manut, betul ya? Yes. Maka ketika sudah pasrah, apapun yang menjadi keputusan Pak Win, aku derek tanpa komplain. Sampai sini bisa diikuti? Berarti ketika kita pasrah sama Allah, ya sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ketika hasbunallah wa ni'mal wakil kuserahkan padamu, suka-suka Allah. Oke. Ketika kita mau dodolan ben laris, kalau Allah nggak ngasih laris, ikhlas tidak? Jual laku bulan ini. Kalau udah pasrah, orang laku piye? Nah, gitu. Jadi itulah yang disebut namanya beautiful surrender. Kepasrahan yang indah, yang cantik. Apa kepasrahan indah yang cantik? Ada bersamanya apa? Ikhtiar masif, ikhtiar pol-polan, hasilnya betul-betul diserahkan pada Allah. Wilayah kita wilayah ikhtiar, tidak mengkudukan. Harus benar beda. Karena apa, Bapak Ibu? Allah tahu yang terbaik untuk kita. Di Al-Baqarah 216, boleh jadi sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik bagimu, dan sesuatu yang menurutmu buruk belum tentu buruk bagimu. Aku Allah tahu, Maha tahu. Artinya Bapak Ibu, kepasrahan yang indah, beautiful surrender adalah gabungan substitusi, ya, usaha tenanan dan kepasrahan. Nah, namanya pasrah, ya pasrah gitu. Nah, maka Ibu dari sini kita bisa belajar orang yang betul-betul pasrah, tawakal, nggak pernah sedih. Gak pernah sedih. Yang sedih nih usahanya nak tenanan, itu problem. Gak sedih. Ada yang mengatur deh. Nah, bisa mati. Maka dari sini ada pemahaman yang tidak tepat di banyak orang. Apa lain? Satu, sebenarnya ini kesalahan fatal kita sebutnya. Satu, orang bilang ini, terserah Allah ada deh. Semuanya kan Allah yang ngatur, suka-suka Allah deh. Betul nggak kalimat ini? Kalau ini betul sekali. Semua terserah Allah. Iya. Tetapi ketika dia dari kesalahan fatal nomor satu tidak berikhtiar semuanya Allah, itu bukan tawakal. Mau dari sini? Halo. Halo bapak-bapak, mana suaranya? Mau dari sini? Jadi banyak orang tadi gayanya, bukan gayanya, wah tanpa spiritual, semuanya Allah. Ini kiri terus ya. Semuanya Allah. Ini kalimatnya bener. Wis gitaris, sudah ada lauh mahfudnya. Wis ini. Ingat perintah Rasul, cancang kotamu dan bertawakal. Nyancangnya itu ideal. Lanjut. Kesalahan fatal. Terserah Allah deh. Kalimatnya benar kalimatnya. Tetapi jika dia tidak action, tidak ikhtiar masif, Bapak Ibu, dan mohon maaf Bapak Ibu, saya banyak melihat orang sekitaran saya begitu. Sekitaran saya begitu.
Enggak perlu saya sebutkan. Saya paham setelah ini masih, paham setelah mendalami tawakal ini. Oh, teman saya, teman baik saya si A, si B, sangat spiritual. Semua Allah, Allah dulu, nah Allah kemudian. Itu yes, benar. Tetapi sayangnya tindakan masifnya tidak jelas. Dan Masya Allah, Ibu, hidupnya seperti tak belak. Menurut saya, Ibu, ini belajar ya, kan saya nggak sebut namanya itu. Seperti udah merasa kok belas, serius ya. Ya udah yang guyu mangan kayak Ibu, nah itu kan jaminan Allah sangat rezeki. Tapi orang grup, orang pertumbuhan, orang kemajuan, orang itu. Ini orang dekat-dekat saya, nggak jauh-jauh, satu ring. Ringnya ring Semarang, bukan ring kalian. Ada orang yang wah Allah, wah hidupnya memang sangat spiritual, Ibu. Sangat spiritual, wah Allah dulu apa ini? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Betul kalimat itu? Betul banget. Tetapi lagi-lagi ketika seseorang tidak ikhtiar, maka ini bukan tawakal. Kesalahan fatal yang kedua, Bapak Ibu, ini fatal. Kesalahan yang kedua, apa itu? Gini, aku udah berusaha, udah maksimal, tinggal Allah saja, terserah Allah. Kan aku usaha. Jadi dia usaha pol-polan, merasa pol-polan. Setelah itu baru diserahkan pada Allah. Kebanyakan begini, Bapak. Kebanyakan gitu, Bapak. Aku yang penting harus usaha. Suatu biar Allah. Setelah itu, padahal Bapak Ibu perintahnya dan. Jadi banyak orang kesalahan fatal yang kedua, usaha, ikhtiar, bla 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 bla. Satu Allah. Salah, jadi ada usaha. Kesalahan yang ketiga, Bapak Ibu, ini fatal nomor 3. Ya ora usaha, ora pasrah lah. Ada orang model gitu? Ada usaha ya ora, pasrah Allah ya ora. Blas-blasan, ucul-uculan. Qadariyah. Jadi kalau di luar sana kalau paham-paham itu tentang qadariyah. Wis Allah, betul-betul wis usahane ya ora, bahkan Allah ora gitu kan. Allah ya ora wis nyebut ora tahu, Bu. Nyebut nama Gusti Allah ora tahu, Ibu. Ini kesalahan fatal yang ketiga, Bapak Ibu. Oke. Kesalahan 1, 2, dan 3. Yang satu apa tadi, Bapak Ibu? Berserah tanpa berusaha. Yang kedua, Bapak Ibu, berusaha. Setelah itu, yang ketiga, Bapak Ibu, ucul-uculan. Nah, Bapak Ibu sering yang mana ini? Yang mana ini? Tergantung. Jangan-jangan masalah Bapak Ibu yang banyak orang kelar-kelar karena ucul-uculan. Orang itu bias, orang penindak, orang nopo-nopo, ucul-uculan. Belas. Nah, ini kesalahan fatal besar mati. Dan menarik Bapak Ibu, ayatnya jelas. Wa idza azamta watawakal Allah. Wa idza azamta. Nah, ini kita baca azamta itu. Apa itu azamta? Azam itu kerentek, keinginan, hasrat, tekad, kemampuan, intention, itu azam. Azam. Bapak Ibu hari ini sudah sugih belum sugih duit? Nah, mungkin kanteknya orang. Kanteknya orang. Kanteknya orang. Kenapa sholatnya orang khusuk-khusuk sholat seperti ini? Orang kantek, orang hasrat kuat. Gitu. Kita pengen punya putra-putri soleh dan soleh, betul? Pertanyaan seberapa besar kita bertawakal untuk putra-putri kita soleh-solehah. Kita pengen memiliki keluarga sakinah dan warahmah.
bertanya, seberapa kita berkerentak itu dan bertawakal. Kita punya banyak masalah loh Ibu. Tak dirinci A, B, C, D sampai pirang-pirang boleh berlomba-lomba. Boleh jadi karena kita tidak pernah bertawakal. Kerentak kayak orang tenanan. Ya tanya Ibu. Ya tanya Ibu. Ya tanya. Ya tanya. Boleh nggak saya simpulkan bahwa masalah terbesar kita adalah kita kurang tawakal. Masalah terbesar hidup kita karena kita kurang tawakal. Sepakat? Sepakat. Kita kurang tawakal. Kembali, apa tadi tawakal? Tadi tawakal apa tadi? Dan pasrah. Dan Yes. Kita semua Bapak Ibu punya kerentak, punya hasrat, punya. Jadi Bapak Ibu dari rumah ke sini pengen selamat nggak? Dari rumah ke sini potensi ketidakselamatan ada nggak? Oh banyak, betul ya? Betul ya? Saya ngalir ke sini lewat tol Bapak Ibu, betul ya? Jalan rame kayak betul? Ada potensi bahaya nggak? Kita punya anak Bapak Ibu ya, yang punya anak mencari Bapak Ibu. Oke, anak kita sekali gadget berarti kalau sopo kita pun nggak tahu persis, betul ya? Kita nggak tahu dilakukan. Pertanyaan kita berpasrah nggak kita Bapak Ibu? Dalam pekerjaan kita, karir kita apapun Bapak Ibu ya, bertawakal nggak kita? Kita Bapak Ibu tadi saya pikir ada satu problem terbesar kita, apa itu? Kita kurang bertawakal. Pengalaman studi kasus saya tadi Bapak Ibu, sisi kehidupan saya bertumbuh karena tak tawakal tenanan. Tak tahu tenanan. Aku sudah nyuwun tenanan ya. Nyuwun tenanan dan nyuwun Bapak Ibu. Nyuwun. Dan kehidupan saya, sisi kehidupan yang stuck, ya aku yang kalau tawakal, kalau. Dan sisi kehidupan saya yang tadi Bapak Ibu kelam, masalah saya orang barbar dan sebagainya, karena saya ucul-uculan, sangat tidak ada hal itu. Berarti bisa mati. Apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Yang mesti kita lakukan yang pertama Bapak Ibu, ternyata kita mesti sadar masalah. Kita sadar masalah. Begitu banyak masalah yang ada dalam diri kita Bapak Ibu. Kita sadar masalah. Bahkan boleh jadi dikatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Potensi masalah banyak. Bapak Ibu, barangkali hari ini kita di sini merasa kita sehat hari ini, betul ya? Betul? Tetapi bisa mati mungkin dalam tubuh kita, amit-amit sih. Tapi mungkin ada bibit cancer, ada stadium 2 hari ini, stadium 3, mungkin nggak? Mungkin nggak sudah ada sumbatan di otak kita yang jika tidak diatasi ada stroke, mungkin nggak? Ayo. Mungkin nggak dalam tubuh kita ginjal kita seramati apik sehingga potensi gagal ginjal besar kan? Hari ini laporan Kemenkes ya. Jadi cuci darah. Tawakal. Ada ya? Anak sama ya. Ada ya Ibu ya. Jadi kita ini Bapak Ibu kita ini rapuh aslinya. Karena berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.
Sisi lain kita juga ingin punya keinginan yang agung-agung ya, visinya maju, karirnya melesat, keluarga sakinah warahmah, putra putrinya soleh-soleh, waladun solihun, dan sebagainya. Kita punya keinginan yang begitu banyak, kita punya potensi masalah, dan bahkan kita pun sudah punya masalah hari ini jadi, yang sudah kita sadari depan mata. Maka pentingnya kita sadar masalah. Sadar masalah. Sadar masalah. Yang kedua, sadar keinginan. Sadar masalah. Yang kedua, sadar keinginan. Sadar masalah. Yang kedua, sadar keinginan. Agaknya kita perlu bantu pikiran kita untuk mengidentifikasi. Kita nggak bisa cuma diawang-awang. Jadi kita mengidentifikasi, maka perlu kita siapkan kertas, bahkan buku khusus kalau perlu. Kita tulis sederet keinginan-keinginan agung yang kita inginkan. Keinginan besar yang kita inginkan. Oke. Kemudian juga masalah-masalah yang hari ini tentang potensi masalah. Dan berikutnya adalah sesuatu yang betul-betul jadi masalah. Kan sadar masalah ini. Sadar masalah tadi adalah apa yang kita inginkan, itu kalau jadi apa yang kita inginkan, kemudian masalah yang potensi masalah yang bisa muncul, kemudian betul masalah yang sudah ada hari ini. Bapak Ibu sudah punya masalah nggak yang dihadapi hari ini? Ada? Saya pun juga ada, Bapak Ibu. Nah, itu perlu diidentifikasi. Diidentifikasi. Dicatat, dilingkari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jadikan project tawakal. Contoh Bapak Ibu, oke, kesehatan kita tidak baik-baik aja. Potensinya juga tidak baik-baik aja hari ini. Maka jadikan tawakal untuk kesehatan kita. Bapak Ibu umur 50-an ke atas, ada 50-an di sini Bapak Ibu. Wis mulai ono ya, Mas Amin, Mas Wiwit sih. Ning 50-an enggak sithik iki wis jelas ono. Jadi ora aku tak critake. Oh, no, baik, Bapak. Oke? Bisa enggak penyakit degeneratif itu bisa dicegah? Bisa, yes. Maka boleh jadi tadi bahwa bikin list tadi masalahnya apa saja, potensi masalah yang terjadi dan apa diinginkan, di list Bapak Ibu, jadikan project. Nah, dari banyak project yang kita identifikasi, mulai kita jalankan satu demi satu, begitu satu running, tambah lagi. Gitu. Misalnya apa Bu Ibu tadi? Misalnya kesehatan. Oke, ini jadi project tawakal. Jadi nanti ada tawakal project, ada tawakal insidental, saya sebut gitu. Yang project adalah sesuatu yang jadi project tadi. Allah hamba mau sehat, oke? Berarti goalnya mau sehat. Berarti kita betul-betul kita susun langkah Bapak Ibu. Ben sehat piye? Tawakal dari awal, betul ya? Karena apa? Wa idza azabta wa tawakal ala Allah. Ketika engkau punya azab, bertawakal sejak sebelum bertindak baru ada kerentek. Belum bertindak sudah mulai. Belum bertindak nih, sudah mulai matur sama Allah, oke, menyampaikan kepada Allah, oke, bertindak juga terus nyerah pada Allah, menyampaikan pada Allah, dan usai juga begitu, dan terus maka tiada berkesudahan tawakal itu. Berarti ketika kita dalam proyeknya kesehatan, berarti Allah Tuhanku, saya sedang susun protokol Bapak Ibu ya. Nah, saya sedang protokol kisah Nabi untuk diri saya sendiri. Antara lain untuk project itu saya awali dari syukur dulu. Syukur, ada syukur. Alhamdulillah Rabbi, kasih sayangmu, hamba sadar betapa pentingnya sehat.
Terima kasih karunia-Mu ya Allah. Hamba sadar sehat, hamba sadar menjaga kesehatan, hamba sadar atur nuwun, dan hari ini Kau berikan kesehatan seperti ini ya Rob. Oke, kemudian sholawat, ya sholawat. Jadi saya syukur sholawat. Sholawatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Gitu, oke, gitu. Oke, dan saya tambah dengan masilah next sudah jelaskan. Kemudian apa Ibu? Betul, Allah hamba-Mu sehat, bimbing hamba bisa sehat, hamba bisa olahraga, bisa rendah kalori, bisa sama-sama dan ngatur sama Allah. Matur sama Allah. Dan ketika matur, tolong cermati, ingat kita di pasrah. Pasrah itu ya suka-suka yang di pasrah, ya betul? Betul? Allah, hamba ingin ini sehat, tapi hamba ikhlas dan apapun ketentuan-Mu. Hamba ikhlas, hamba ridho atas apapun keputusan-Mu, karena keputusan-Mu adalah yang terbaik bagi hamba. Gitu. Lanjut. Maka Bapak Ibu, apa bentuk ikhtiar saya Bapak Ibu? Bentuk ikhtiar saya termasuk olahraga, saya jadwalkan sepekan 10 kali, saya lakukan diet rendah kalori, saya lakukan pijet, saya baca artikel-artikel kesehatan dari detik health, dari Google, macam-macam, saya ikhtiar 10 kali. Dan Bapak Ibu, ketika saya berolahraga, betul, kayak tadi pagi, tadi sore, tadi 2 kali, begitu ikhtiar, olahraga betul, sudah ada yang lebih, ada olahraga lagi, terima kasih, kasih sayang, Engkau berikan rahmat, kuat olahraga. Terima kasih ya Rob, Engkau berikan kesadaran hamba untuk menjaga kesehatan Allah. Ya, terus sholawat tadi, ya sholawat. Tuhan Allah, hamba-Mu sehat, akan bisa berdakwah umur 70-80 ya Rob, hamba kalau sehat sehingga bisa dakwah, bisa kemana terus syukur. Ya Allah, karena hamba ingin nanti sampai mati di tengah perjuangan, mati di tengah medan juang, medan laga. Allah, semangat mereka. Engkau mau tahu segalanya atas kebaikan ini Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil olahraga. Kita nggak olahraga, surat Allah, Allah. Gitu. Jadi jadikan project, Pak. Jadi tawakal ada tawakal project dan tawakal insiden. Nah, satu insiden. Oh, bukan insiden. Tawakal project dan tawakal tematik lah sebetulnya begitu. Bukan insiden. Tematik. Apa kalimat apa itu? Salah lagi, Ibu. Tadi saya dari kalian mau dari sini, Ibu. Oke? Maka saya mesti bertawakal. Allah, tadi ada protokol tadi. Oke, hamba mau ke tadi kan Nogosari dulu saya tahu. Beri keselamatan, kesehatan, dibuat jadi aman ya Rob. Matur sama Allah. Apa ikhtiarnya? Saya mau nyetiri orang melayu-melayu alon-alon sambil menikmati. Tadi dengerin siapa tadi ya? Ustaz Fatih Karim tadi perjalanan ke sini. Oke. Sampai alon-alon betul-betul saya ditolong 80 sekarang tak style gitu. Ya apa? Satu ya mobil tua. Yang kedua, ya jadi alon-alon nikmati, nggak boleh ngeperusuh. Wah, harus botol-botol feel good sampai nyetir. Alhamdulillah. Jadi maka dulu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tematik. Termasuk dulu anaknya, ya Allah, dulu gadget terus Allah. Tadi ada protokol hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Jadi ikhtiarnya jelas dan penyerahan secara total. Itu namanya tematik. Jadi terus termasuk Bapak Ibu hari ini saya ketemu Bapak Ibu. Saya memang saya hari ini harapanku besar Bapak Ibu. Bapak Ibu ya ikut acara malam hari kan Bapak Ibu malam-malam meninggal putra putri jajan kesel sedina tapi tidak rene. Ini memang kesini kan perjuangan luar biasa. Kalau saya ngasih pisang, ngasih opo, betul ya? Itu gelar stiker macam-macam. Jadi Bapak Ibu untuk kayak gini kan perjuangan luar biasa, betul tidak?
Kenapa? Karena pengen dapat ilmu dan wawasan tasbih, betul nggak? Itu kan ekspektasi harapan Bapak Ibu, betul? Saya pun punya ekspektasi Bapak Ibu hadirnya ke sini dapatan sesuatu, dapatan pencerahan, penyegaran, remind, semangat. Nah saya punya ekspektasi tinggi atas hadirnya Bapak Ibu. Saya punya harapan besar. Maka karena saya punya harapan besar, aku ya usahanya pakai materi. Neng. Kan saya tahu siapa saya. Saya tahu metode saya. Oke. Jadi usaha saya ini, saya tidak cukup punya kuasa untuk menggerakkan hati Bapak Ibu. Maka saya pasrah sama Allah. Wahai yang telah membolak-balikkan hati, kan gitu ya. Jadi aku usaha tenangan dan nyuning tenangan. Biar apa? Hadirnya Bapak Ibu kesini dapat sesuatu. Ikhtiarku tenangan ini Bapak Ibu. Ya nganggo klambi sing apik Bapak Ibu. Ini wis apik bagi saya Bapak Ibu ya. Ini rasa-rasalan Bapak Ibu ya. Aku nggak mau kasih singkat kan Ibu ya. Mau pakai, Mas siapa Mas? Yo, mana? Ini. Yo, sosok sing kuwi, itu kan berarti kan sudah sak keputusan. Nganggo klambi iki Bapak Ibu. Ini sak keputusan Bapak Ibu, rasa sembarangan Bapak Ibu. Artinya ini udah ikhtiar. Agar saya nyampaikan sudah nyaman, disalam ya ora terlalu bosen nih ya ngomong lah gitu. Jadi Bapak Ibu dengan materi nggak terganggu aja gara-gara wah klambi ini kok blontong-blontong elek. Bukan begitu, ini ikhtiar. Ini namanya tadi Bapak Ibu tawakal tematik. Nah, secara tematik dalam hidup kita banyak atau sedikit banyak setiap saat kita pada tematik kita. Betul ya, Bapak ya? Betul? Nah, maka bersama nanti pentingnya kita bertawakal. Penting banget. Kapan mestinya kita bertawakal? Setiap saat. Bahkan tawakal menjadi bagian dari zikir kita. Tawakal menjadi irama kehidupan kita. Kenapa Ibu? Karena kita rapuh, kita lemah, kita rapuh, kita lemah. Maka selainnya kita bersandar pada yang Maha Kuat. Kita rapuh. Banyak kemungkinan bisa terjadi kita ini rapuh. Maka satu-satunya Bapak Ibu, cara teraman adalah terus kita bertawakal pada siapa? Pada yang Maha Kuat, pada Maha Melapangkan, yang Maha segalanya. Sehingga irama kita adalah irama tawakal setiap saat. Semoga sharing malam ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga kita menjadi terus ahli bertawakal. Amin ya Bu ya. Apa tadi tawakal yang indah yang tidak was, Billy Suraider yang sudah tadi Bu. Usaha masif bersamanya, usaha ikhtiar dan berserah pada Allah SWT. Semoga kita menjadi pribadi yang tukang tawakal. Hari-hari begitu, karena kita rapuh tadi. Saya sedang latihan betul-betul 3 bulan ini. Saya sedang melatih kompetensi bertawakal. Karena menurut saya segala sesuatu itu mesti dilatih. Salat khusyuk pun itu harus dilatih. Maka kita mengasah kompetensi salat khusyuk itu. Nah, saya 3 bulan ini baru jalan 1 bulan. Saya sedang membangun kompetensi bertawakal sebelum menjadi tawakal betul menjadi irama kehidupan. Jadi saya baru jalan 1 bulan Bapak Ibu ya. Karena mulainya kan di bulan akhir Juli. Nah, baru 1 bulan. Maka saya belajar secara teorinya, jadi literasinya saya tingkatkan Bapak Ibu. Baca praktek betul-betul tadi begitu turun. Allah, alhamdulillah kasih sayang Engkau berikan selamat sampai di sini ya Allah. Selanjutnya hamba mau sharing. Tolong ya Allah, Engkau maha pandai, maha mengetahui. Maka banyak qalu subhanaka la ilma lana illa anta
Kayak tadi gitu ya, doanya gitu ya. Kenapa? Sadar. Ibu, di sini, hati saya bergemuruh. Allah menghadirkan hidup banyak pribadi-pribadi istimewa yang mengenal dengan Engkau. Ya Allah, jadikan mulutku sebagai sambungan, sebagai wasilah bagi bahwa yang bisa dapat senar puluh. Jadi saya sudah betul-betul apapun, nanti makan gini aja. Allah jadikan pikiran tambah sehat, tambah kuat, tambah sentosa, perkasa. Gitu. Jadi betul-betul sudah menjadikan irama kehidupan. Karena ibu, kesimpulan saya, orang hebat atau hebat dalam hidup kita karena kita banyak bertawakal. Sisi yang belum hebat karena kita tidak bertawakal. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah dapat sami. Monggo bisa ditambah, dikuatkan, dan aku juga tambah kuat. Kan belajar bareng kita ini. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita muliakan guru kita, orang tua kita, Masyhur Syekh Kiai Said Betawi yang telah banyak mengajarkan kepada kita salah satunya tawakal yang juga luar biasa. Yang kita hormati juga, kita melihatkan Pak Bambang Nugroho setelah guru kita, semoga kita doakan semoga terus diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kesabaran untuk mendidik kita semuanya dan menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang baik. Amin ya. Menarik tema tentang tawakal. Kalau arti tawakal itu artinya mewakilkan. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, tawakal itu secara bahasa artinya mewakilkan. Kita mewakilkan sesuatu itu kepada Allah. Tawakal Allah berarti mewakilkan semua urusan kita itu kepada Allah. Dan menarik Pak Bambang, ternyata agama Islam itu agama tindakan, agama perbuatan, bukan cuma agama keyakinan. Saya juga baru senang belajar tentang integritas ya. Juga baru bahas itu Pak, ketika saya belajar integritas itu saya terapkan pada diri saya itu luar biasa. Integritas itu kan menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan salah satu untuk membangun integritas itu adalah apa yang menjadi janji saya itu harus saya tepati. Jadi kita belajar untuk integritas dan menyambung juga dengan tawakal ya. Jadi saya sepakat, kayak misalkan sabar itu perbuatan, bukan sikap ya. Cuman Rasulullah menyampaikan kalau orang punya masalah untuk sabar. Tapi ternyata ada protokolnya. How to sabar itu ada ternyata. How to tawakal itu ada. How to ikhlas itu ada sebenarnya. Jadi agama ini adalah agama perbuatan. Kita disuruh untuk bergerak, disuruh untuk melakukan. Dan ayat yang sering saya baca, Bambang baca juga di surat Ar-Ra'd ayat yang 11. Ini juga melengkapi tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya kata Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti lewat ayat ini Allah ini urusannya hasil. Urusan kita itu ya berubah, urusan kita ya bergerak, urusan kita yang ikhtiar. Itu yang ada di ranah kuasa kita. Gitu ya. Bahkan sakit ya. Orang itu sakit, kita sakit gitu ya. Itu jangan serta-merta ini dari Allah. Kalau kita merasa ini dari Allah saja, sehingga kita nggak lakukan apa-apa, nggak ada proses ikhtiar bahwasanya kita ini sakit, kita itu ada urun ya, ada apa ya, ada perantara, ada sebab yang kita timbulkan kenapa kita sakit gitu. Entah itu mungkin kurang olahraga, kurang istirahat, makan yang ngawur, itu yang berpotensi kita menjadi sakit. Meskipun ini semua dari Allah, iya, tapi kita ikut andil. Nah, karena kita merasa ikut andil atas sakit itu, maka kita perlu usaha.
ada ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk sembuh. Ke dokter itu tawakal. Orang yang jiwanya terganggu ke psikolog itu ya tawakal. Bukan berarti orang psikolog berarti orang edan, bukan. Jadi kita punya masalah, tanya kepada Pak Bambang, itu sebagai proses ikhtiar kita untuk bertawakal. Jadi sepakat Pak. Jadi sering saya juga diskusi dengan beliau, mana yang kita fokuskan. Saya dengan beliau sama di bidang pengajian sama training, dakwah dan training. Jadi kalau feel saya itu mengerjakan materi itu dakwah, maka undangan paling banyak itu dakwah. Itu luar biasa. Tapi ketika aku punya materi yang saya buat, aku lagi membuat materi tentang training. Itu nggak begitu lama dapat order training. Jadi apa yang kita fokuskan itu kan berarti energi kita kan malah ada di situ. Dan itulah yang tawakal maksimalnya di situ. Itulah idealnya. Di 7 area kehidupan ini juga perlu kita perhatikan. Kita pengen punya anak yang soleh dan soleha. Doa, iya. Tapi ikhtiar apa yang bisa kita lakukan agar anak kita ini soleh dan soleha? Kan harus ada usahanya. Ya kan? Pengen anak kita pintar. Gak cukup dengan doa. Di leske, yo anakku tak leske. Yo tak leske ngaji, tak leske bahasa Inggris barang. Ya kan? Seminggu 3 kali dan harus bayar dengan mahal. Ini sebagai proses ikhtiar. Karena saya meyakini bocah ini dikasih advance dan tidak, itu mesti hasilnya beda. Orang yang sering ngaji dan tidak itu pasti hasilnya beda. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwasanya tawakal itu menyatunya antara ikhtiar yang maksimal total yang kita lakukan. Rasulullah dalam bertawakal dalam perang, Rasulullah itu juga pakai pedang yang terbaik, pakai kuda yang terbaik, pakai apa ini ya, baju besi perisai yang terbaik, double bayangkan. Itu sekelas Rasul nih, yang dilindungi oleh Allah. Itu pun beliau tawakalnya, ikhtiarnya juga seperti itu. Ya, saya misalnya, salah satu yang saya lakukan adalah saya tuh pengen menghatamkan Al-Quran lewat sholat. Apa tawakal ikhtiar yang saya lakukan? Kalau ingin, semua orang ingin. Yang saya lakukan adalah saya membuat rekal. Rekal itu kayak yang tempat untuk baca untuk Quran yang besar itu loh. Si jamaah saya itu ada yang tukang kayu, saya pesan kepadanya, ya dibuatin. Berapa Pak? Monggo, terserah Pak Amin, monggo. Monggo kan kangelan toh. Yes. Akhirnya kasih berapa saya lupa, 400 atau berapa. Bagus, dari kayu yang bagus. Saya beli ikhtiar Quran yang gede. Maka setiap saya sholat, terutama sholat sunnah, ya itu saya sambil baca Quran. Jadi 1 rakaat 1 lembar, 1 rakaat 1 lembar. Ketika saya sudah berazam ingin menghatamkan Al-Quran lewat sholat, ya karena aku belum hafid, ya kan, maka yang paling mungkin adalah itu yang saya lakukan. Alhamdulillah baru khatam sekali, ini mau 2 kali. Ya. Jadi kalau sholat malam, sholat duha itu 1 lembar. Jadi satu ini ya, 1 baris. Itu kan awal-awal ya, kanan kiri gitu ya. Nah, rakaat kedua selesai, besok naik lagi. Jadi kalau 8 rakaat berarti dapat 4 lembar. Ya, kalau dan sebagainya. Nah, itu ikhtiar saya. Karena saya pengen, jadi saya pengen komitmen untuk lakukan itu. Terus apalagi baca Al-Quran 1 hari itu saya ikhtiarkan, piye carane aku berjanji pada diri saya 1 hari kudu minimal 1 juz minimal dia. Itu apapun keadaannya, bahkan balik bengi kemarin karena acara di Jogja, pulang malam jam 09.00 aku mau coba ambek ngontak untuk sampai 1 juz baru nanti istirahat. Nah itu saya juga tema saya hari ini membangun integritas. Salah satunya apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, diucapkan dan ditinggalkan, dilakukan itu selaras. Nah salah satunya itu yang saya lakukan. Salah satu belajar integritas adalah apa? Berjanji pada diri sendiri dan ditepati. Karena diri kita itu ada diri kita ideal dan ada diri kita aktual. Ini menarik. Dapatkan dari siapa ya, Dokter Zen Pramana kalau nggak salah. Jadi diri kita itu ideal, kita itu punya harapan, punya keinginan. Kita kan sering janji tuh Bapak Ibu, aku pengen ini gitu ya. Sesungguhnya diri kita ideal itu ya Rasulullah.
Diri kita itu modelnya Rasulullah, harusnya ya, menjadi model kehidupan kita dengan Rasulullah. Nah yang kedua adalah diri aktual. Kalau diri kita aktual sesuai dengan yang kita janjikan diri kita ideal, maka diri kita ideal mengatakan bagus, hebat, luar biasa. Itulah namanya percaya diri. Percaya diri itu nggak bisa diterapi. Percaya diri itu kaitannya dengan kompetensi. Ya. Kalau panjenengan tidak pernah bicara di depan umum, kemudian diterapi jadi percaya, nggak mungkin. Karena percaya diri rayanya adalah kompetensi, namanya melakukan. Aku baru nggak Pak, percaya diri itu kaitan dengan melakukan. Kalau kita sudah sering melakukan itu pasti akan pede. Seperti Mas Wiwit ketika mimpin tahlil dan maulid ini ya, itu sudah semakin bagus. Meskipun awal-awal tak dengarkan rotok gerdek, saya gerdek rotok hilang. Karena ranah kompetensinya jalan naik. Iki wis lancar iki. Oh, alhamdulillah, wis tambah HP. Meskipun diterapi PD, orang iso nek nglakoni. Gitu ya. Maka percaya diri itu adalah ranahnya kompetensi, ranahnya kita ini praktek. Itulah tawakal. Jadi kalau diri kita ideal dengan diri kita saat ini, kita mengeksekusi ideal mengatakan bagus, hebat, aku bangga padamu. Tapi kalau Anda dengan tidak lakukan diri kita ideal, itu tidak percaya karo awake dhewe. Nggak saitok, alah kakean ngomong, acang mayasi, kakean cangkemare emosi gitu ya. Ya kan? Digituin Bapak Ibu. Dan mohon maaf, ini yang paling bahaya ketika diri kita tidak percaya pada diri kita. Dan saya memahami orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang bertawakal akan diberikan amanah yang besar oleh Allah. Jadi kalau amanah kita tidak semakin meningkat, tidak semakin besar, karena integritas kita tidak meningkat, profesionalitas kita juga tidak meningkat. Maka ayo Bapak Ibu, terutama hasil dari ngaji, betul-betul harus kita praktekkan. Ya, karena ingat agama Islam adalah agama perbuatan, agama tindakan, bukan cuma agama keyakinan. Karena tindakan kita harus berbuat. Karena perbuatan kita lah yang akan merubah kehidupan kita. Saya juga ngikutin Pak Bambang butuh olahraga. Oh, bismillah, aku harus dino setengah jam. Dan ternyata wah luar biasa enak. Awak menjadi enteng. Karena niranganya adalah ranah ideal. Maka ayo Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, ya, ayo kita majukan dari beberapa aspek kehidupan kita. Dari aspek spiritual, hubungan kita kepada Allah, ya, aspek keluarga, kita perlu perhatikan pasangan hidup kita. Kita harus peka pasti kebutuhan pasangan hidup kita, suami, istri kita, anak-anak kita. Kita perlu perhatikan berkaitan dengan kesehatan kita. Itu perlu kita tawakali. Berkaitan dengan rezeki kita, jemput maisha kita, ini juga perlu kita tawakali. Jangan sampai kita nggak selaras, kita hanya fokus tawakal untuk cari duit, dapat duit sih, tapi akhirnya keluarga masalah, kesehatan juga masalah, hubungan sama Allah juga kurang maksimal. Maka semua perlu kita tawakali, perlu kita ikhtiari. Mungkin ini Bapak-bapak disampaikan. Ada pertanyaan? Cukup ya, karena kita harus tawakal untuk istirahat agar bisa